Co-Friends, pada soal ini kita diberikan informasi mengenai nilai ulangan matematika kelas 12 IPA SMA 1 Jember dan kita akan menjawab pertanyaan dari A sampai H berdasarkan informasi tersebut. Namun ada sedikit perbaikan bahwa yang F dan G seharusnya di sini tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan ini juga berarti tabel distribusi frekuensi kumulatif sama atau lebih dari. Untuk yang A, kita akan menentukan berapa nilai jangkauan, banyak interval kelas, dan panjang interval kelas. Jangkauan umumnya disimbolkan dengan R dan kita perlu ingat rumus jangkauan sendiri, yaitu nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Agar memudahkan kita dalam menghitung manakah yang maksimum dan minimumnya, dan memperoleh nilai jangkauannya bisa kita urutkan terlebih dahulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita akan peroleh inilah nilai-nilainya yang kalau kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, sehingga kita dapatkan di sini 36 nilai minimumnya dan 96 nilai maksimumnya. Maka bisa kita cari nilai R-nya sesuai rumus, berarti ini sama dengan 96 dikurangi 36, maka kita peroleh hasilnya sama dengan 60. Lalu untuk banyak kelas disimbolkan dengan K, rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 log N dengan N menyatakan banyak nilai, yang mana kalau kita lihat di sini banyak nilainya ada sebanyak 60 nilai, maka N-nya sama dengan 60. Berarti K-nya sama dengan 1 ditambah 3,3 dikalikan dengan log 60, dan bisa kita cari hasil perkalian 3,3 dikali log 60 menggunakan kalkulator. Kita akan peroleh hasilnya adalah 5,9. Kalau kita bulatkan menjadi satu angka di belakang koma, maka K-nya ini sama dengan 6,9. Dan karena K menyatakan banyak kelas, di sini banyak kelas haruslah dinyatakan dalam bilangan bulat, maka bisa kita bulatkan kembali ke satuan terdekat, sehingga kita akan peroleh K-nya berarti adalah 7. Selanjutnya kita akan menentukan panjang kelas intervalnya atau P-nya. Di sini sesuai rumus adalah R per K, maka bisa kita peroleh di sini berarti P-nya sama dengan 60 per 7. Hasilnya kita dapatkan adalah 8,6 kalau kita bulatkan menjadi satu angka di belakang koma. Dan untuk panjang kelas di sini juga haruslah dalam bilangan bulat, maka bisa kita bulatkan kembali ke satuan terdekat menjadi 9. Jadi kita peroleh untuk jangkauannya adalah 60, banyak kelasnya adalah 7, dan panjang interval kelasnya adalah 9. Lalu yang B, kita diminta untuk menyajikan datanya ini dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok, berarti kita akan membentuk tabel dengan di sini diketahui banyak kelasnya adalah 7, dan setiap kelasnya memiliki panjang 9. Nah, kita bentuk tabel dengan dua kolom. Yang kolom pertama menyatakan nilai dan kolom kedua menyatakan frekuensinya. Lalu kita siapkan di sini ada 7 baris untuk menyatakan kelasnya, banyaknya adalah 7. Dan untuk kelas pertama kita ambil saja nilai yang terkecilnya, di sini adalah 36. Dan karena panjang kelasnya adalah 9, maka harus ada 9 nilai di sini. Agar ada 9 nilai dari 36, maka kita akan punya nilai-nilainya di sini ada 9 nilai dimulai dari 36 sampai dengan 44. Maka yang kelas pertama di sini intervalnya adalah 36 sampai dengan 44. Lalu kelas selanjutnya dimulai setelah 44, yaitu kita akan punya 45, dan di sini juga haruslah ada sebanyak 9 nilai. Ternyata di sini 45 sampai dengan 53, berarti intervalnya di sini kita punya di kelas kedua adalah 45 sampai 53. Kita teruskan sampai kelas yang terakhir. Kita akan peroleh kelas yang pertama sampai dengan kelas yang ketujuhnya seperti ini. Selanjutnya untuk frekuensinya, contoh untuk kelas yang pertama, nilai 36 sampai dengan 44, kita lihat dari informasi pada nilai-nilainya ini, kita lihat ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti ada 7 nilai yang memenuhi 36 sampai dengan 44, maka frekuensinya kita tuliskan di sini adalah 7.
Kita akan peroleh masing-masing frekuensi setiap kelasnya seperti ini. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan dari yang C sampai dengan H, kita akan gunakan tabel yang sudah kita peroleh ini saja. Untuk yang C, kita akan menyajikan datanya ini dalam bentuk histogram, yang mana untuk histogram kita membutuhkan tambahan informasi terkait tepi atas serta tepi bawah setiap kelasnya. Nah, untuk tepi bawah umumnya disimbolkan dengan TB, rumusnya adalah batas bawah dikurangi 0,5, dan tepi atas adalah TA disimbolkannya, maka rumusnya adalah batas atas ditambah 0,5. Nah, pada intervalnya ini, nilai yang sebelah kiri adalah nilai batas bawah, dan yang di sebelah kanan adalah batas atasnya masing-masing. Berarti untuk kelas yang pertama, kita cari tepi bawah dan tepi atasnya, dengan di sini batas bawahnya 36, berarti untuk tepi bawahnya adalah 36 dikurang 0,5, yaitu 35,5. Lalu tepi atasnya berarti 44 ditambah 0,5, yaitu 44,5. Dan untuk kelas yang lainnya kita akan peroleh hasilnya seperti ini. Nah, untuk gambar histogram, bagian mendatar menyatakan nilai yang masing-masing diwakili setiap kelasnya oleh tepi bawah dan tepi atasnya, dan yang sumbu tegak menyatakan frekuensinya. Contohnya kelas pertama, tepi bawahnya 35,5 dan tepi atasnya 44,5, dan bersesuaian dengan 7. Sehingga bisa kita gambarkan untuk kelas yang pertama seperti ini. Dengan cara yang sama kita gambarkan untuk kelas-kelas lainnya. Kita akan peroleh inilah gambar histogramnya. Selanjutnya kita akan menggambarkan poligon frekuensinya, yang mana di sini kita membutuhkan nilai tengah untuk setiap kelasnya. Yang mana nilai tengah untuk setiap kelasnya karena di sini masing-masing ada sebanyak 9 nilai untuk setiap kelas, atau kita pandang di sini panjang kelasnya 9. Nilai tengah dari 9 nilai berarti adalah nilai yang kelima, sebab nilai yang kelima di sebelah kirinya ada 4 nilai dan di sebelah kanannya adalah 4 nilai. Sehingga nilai kelima yang di sini kalau kita hitung 36, 37, 38, 39, 40, berarti 40 nilai yang kelima, maka 40 adalah nilai tengahnya. Selanjutnya 45 sampai 53 berarti 45, 46, 47, 48, 49, yang mana 49 adalah nilai yang kelima, maka ini adalah nilai tengahnya. Kita akan peroleh masing-masing nilai tengahnya seperti ini, dan untuk poligon frekuensinya sebenarnya untuk informasinya mirip seperti histogramnya, tetapi pada histogram kita ketahui untuk nilainya diwakili tepi bawah dan tepi atas setiap kelas, sedangkan untuk poligon frekuensi yang bagian mendatarnya diwakili oleh nilai tengah setiap kelasnya. Bisa kita tuliskan seperti ini, lalu kita gambarkan titik-titik yang bersesuaian, yang mana di sini 40 kita pasangkan dengan 7. Kita akan peroleh letak titiknya di sini, dan kita gambarkan untuk titik-titik lainnya. Kita akan dapatkan titik-titiknya seperti ini, dan tinggal kita hubungkan saja, yang mana sebelum titik ini kita hubungkan dengan angka 0, dan setelah titik ini kita juga hubungkan dengan angka 0. Kita akan dapatkan inilah gambar poligon frekuensinya. Selanjutnya yang E, kita akan menyajikan datanya ini dalam distribusi frekuensi relatif, yang mana di sini kita membutuhkan kolom tambahan yang menyatakan frekuensi kumulatif setiap kelasnya. Kita simbolkan saja frekuensi kumulatifnya dengan Fkum, yang mana untuk kelas pertama frekuensinya ini adalah 7, berarti frekuensi kumulatifnya juga sama seperti frekuensinya, yaitu 7. Kelas yang selanjutnya, frekuensi kumulatifnya adalah frekuensi kumulatif kelas sebelumnya ditambah frekuensi sekarang, berarti di sini 7 ditambah dengan 8, maka kita peroleh hasilnya adalah 15. Selanjutnya berarti 15 ditambah 7 kita peroleh hasilnya adalah 22, lalu 22 ditambah dengan 20 kita peroleh hasilnya adalah 42, selanjutnya 42 ditambah dengan 6 kita peroleh hasilnya adalah 48, lalu 48 ditambah dengan 6 kita akan peroleh hasilnya adalah 54, dan 54 ditambah dengan 6 kita akan peroleh hasilnya adalah 60.
Nah, untuk kolom frekuensi relatifnya, kita bisa isi dengan rumus frekuensi kumulatifnya dibagi dengan sigma F, yaitu jumlah seluruh frekuensinya lalu dikalikan 100%. Yang mana kita ketahui sigma F atau nilai dari seluruh frekuensinya ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 60, berarti bisa kita tandai di sini sigma F-nya sama dengan 60. Maka untuk kelas yang pertama, frekuensi relatifnya berarti F kumnya atau frekuensi kumulatifnya adalah 7, berarti 7 per 60 ini dikalikan dengan 100%. Kita akan peroleh hasilnya adalah 11,7 kalau kita bulatkan menjadi satu angka di belakang koma. Jadi untuk kelas yang pertama, frekuensi relatifnya 11,7%. Kelas yang kedua berarti 15 per 60 dikalikan dengan 100%, maka kita akan hitung hasilnya. Kita peroleh ini sama dengan 25%. Dan untuk kelas lainnya kita akan peroleh hasil frekuensi relatifnya seperti ini. Bisa kita tuliskan saja untuk kolom frekuensi relatifnya berdasarkan hasil yang sudah kita peroleh, maka inilah datanya yang kita sajikan dalam distribusi frekuensi relatif. Selanjutnya, untuk yang F, kita akan menyajikan datanya ini dalam tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, yang mana kita tambahkan satu kolom lagi untuk frekuensi kumulatif kurang darinya yang kita simbolkan saja dengan FKK. Sebenarnya sama seperti frekuensi kumulatif sebelumnya atau Fkum yang telah kita peroleh, yang mana untuk yang kelas pertama sama seperti frekuensinya adalah 7, lalu kelas selanjutnya 7 ditambah 8 kita peroleh hasilnya adalah 15. Kelas selanjutnya kita akan peroleh di sini 15 ditambah 7 adalah 22. Sampai kelas yang terakhir kita akan peroleh kolom FKK-nya seperti ini, maka inilah tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang darinya. Selanjutnya untuk frekuensi kumulatif sama atau lebih dari kita tambahkan lagi satu kolom pada tabelnya ini yang kita simbolkan dengan FKL. Kalau pada FKK sebelumnya dimulai dari kelas yang pertama, sekarang kita mulai dari kelas yang terakhir di sini sama dengan frekuensinya yaitu 6, lalu kelas sebelumnya diperoleh dari 6 ditambah 6 berarti kita akan dapatkan di sini 12. Selanjutnya berarti 12 ditambah 6 kita peroleh hasilnya adalah 18, lalu 18 ditambah 20 kita akan peroleh hasilnya adalah 38. Kita teruskan sampai kelas yang akhir yang ada di kelas pertamanya di sini. Kita akan dapatkan hasilnya seperti ini, dan inilah tabel distribusi frekuensi kumulatif sama atau lebih darinya. Selanjutnya kita akan menyajikan datanya ini dalam bentuk OGIF positif dan OGIF negatif. Kita mulai dari OGIF positifnya terlebih dahulu. Dalam menggambarkan OGIF positifnya, di sini kita membutuhkan data terkait tepi atas setiap kelasnya dan frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi kita membutuhkan dua informasi ini yang mana kita gambarkan pada sumbu mendatarnya menyatakan nilai yang diwakili oleh tepi atas setiap kelasnya dan yang bagian tegaknya menyatakan frekuensi kumulatifnya. Nah, bisa kita gambarkan seperti ini yang mana yang kita butuhkan di sini adalah tepi atas serta FKK-nya, berarti kita hubungkan 44,5 dengan 7, lalu 53,5 dengan 15, dan seterusnya. Kita akan peroleh titik-titiknya seperti ini dan tinggal kita hubungkan saja. Kita akan peroleh inilah gambar OGIF positifnya. Lalu untuk OGIF negatifnya, kalau sebelumnya kita membutuhkan TA serta FKK, sekarang kita membutuhkan TB dengan FKL. Jadi kita pasangkan 35,5 dengan 60, 44,5 dengan 53, 53,5 dengan 45, dan seterusnya. Jadi kita akan peroleh inilah gambar OGIF negatifnya. Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya.